ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Hai gawat. Bang Noel. Saya sih tidak ingin mengajarkan, Bang tapi Noel. mengingatkan Bu Mega yang, ya maaf, ada orang bilang semakin tua biasanya kelakuan orang itu semakin kekanak-kanakan. Wow. Ya emangnya saya pernah main korupsi apa-apa, cari aja deh. Sampai capek deh aku mikirin deh, aduh. Kalau bicara PDIP Perjuangan itu di ketua umumnya, bukan yang lain. Ketua umumnya per hari ini nggak ada persoalan-persoalan apapun yang cukup serius yang dikait-kaitkan dengan hukum. Makanya sangat powerful Megawati. Tapi kalau ketum partai yang lain kan ada 1, 2, bahkan 3 gitu yang selalu dikait-kaitkan dengan persoalan hukum. Makanya ketika ada pengungkapan kasus tertentu oleh KPK dan Kejaksaan, sunyi senyap itu. Bukan hanya partainya yang akan khawatir gitu ya, terganggu, tapi elitnya yang juga akan khawatir berurusan dengan kasus-kasus hukum. PDIP kan ketua umumnya kuat banget itu. Orang juga tak pernah menyebut ada persoalan-persoalan hukum yang terkait. Jadi sekalipun PDIP mengatakan ada upaya untuk mengambil alih, ya ditantang bahkan. Mana orangnya? Mau saya ketemu, mau kita jumpa, mau nyapa, ya kan? Kasihan deh lu, kan kira-kira begitu kan? Ya kalau nggak ada persoalan hukum ya enak lah nantang. Pak Nursiono boleh tanggapi, Pak? Ya, kalau Jangan-jangan faktor umur ini gitu loh, Bu Mega lupa gitu apalagi loh. yang tadi mengkaitkan dengan pribadi ya, wajar saja tidak pernah ada di institusi organisasi resmi ya. Dalam pengertian, sorry, Anda tadi mengatakan ibu dalam kaitannya dengan umur. Itu buat kami itu terlalu jauh. Jadi itu beliau tentu menyampaikan hal-hal tersebut dan itu sangat dipahami oleh Pak Jokowi juga. Jadi tidak usah mengingatkan hal-hal yang berkaitan dengan urusan umur ya. Ini saya itu boleh penting diingatkan enggak? Penting tuh Pak diingatkan. Ya, itu karena itu Anda silakan. Jadi pada umumnya orang semakin tua lupa. Ya Gitu tapi loh. kan dan kekanak-kanakan, kecenderungan kekanak-kanakan, Pak. Ya, Jangan-jangan sikap Bu Mega ini kalau- bentuk kekanak-kanakan Bu Mega. Sudah, Anda Boleh, ngomong. Pak. Saya belum ngomong. Kalau soal kanak-kanak itu kan penilaian Anda, tapi Bu Mega punya hak untuk bicara tersebut. Oke. Itu saya katakan. Bu Mega punya hak untuk menegaskan hal tersebut. Jadi soal bahwa Bung Noel itu mengatakan itu kanak-kanak, itu urusan Anda. Dan Anda jangan salah, Anda tidak pernah memimpin partai politik. Bang Dan Noel. ini sudah confirm Ya. bahwa sepanjang sekian waktu ini Ya. tidak ada catatan Anda pernah Ya. memimpin Tapi partai yang kita paling juga kecil tidak pun. pernah memimpin partai Nah, kalau berkali-kali, tidak Pak. pernah itu Gitu tidak loh. usah ngajari dan tidak usah komentar. Minimal mengingatkan, Pak. Kalau mengingatkan pun Bang nggak Noel. bisa. Oh, saya tidak. ngapain partai Ya, ini? tapi karena Partai tadi ini, Anda Pak, mengatakan soal partai umur. diajarkan proses kaderisasi. Bang Noel. Bukan ini kan bukan partai feodal, Pak. Bang Noel. Mau partai Partai feodal? demokrasi. Kok cara berpikirnya sangat feodalistik sekali sih. Ya lucu. itu penilaian Anda Loh, yang tidak itu pernah faktanya. ada di partai Bang politik. Itu Noel, faktanya. Kalau oke, boleh atau tidaknya Pak Jokowi mencalonkan sebagai ketum, pasti harus disupport kader. Menurut Bang Noel, ada tidak kader aktif PDIP sekarang yang mendukung hal tersebut? Kalau saya sampaikan saya nggak enak. Kasihan Kenapa? kader itu. Nggak bisa, saya nggak mau. Ada berarti? Ada. Pak Nursirwan. Itu kalau itu kan proses di dalam organisasi dan di internal kami sudah ada mekanisme itu dan kapan saatnya juga kemarin sudah diputuskan nanti di bulan April. Ibu tadi kemarin juga sudah menegaskan berkaitan dengan beberapa pertimbangan karena akan ada seperti judulnya mau diambil kemudian Ibu kembali lagi. Saya anggap itu adalah sesuatu hal yang normal wajar saja tergantung apabila saudara Noel itu menilai apapun silakan. Ya normal Karena- tapi tidak melemparkan fitnah dong. Itu fitnah itu kan istilah Anda. Loh kok itu faktanya. Loh Hasto Sekjen PDIP dia mewakili institusi partai loh. Sekjen Loh, menyampaikan ada dari menteri sumbernya Pak Jokowi akan mengambil alih PDIP. Loh menyampaikan langsung secara institusi loh. Itu kader yang Iya, sekjen orang kedua dari partai. Kalau sekjen menyampaikan tersebut kan bukan tanpa alasan, pasti. Loh, Dia- sebutin namanya aja Oh, dong. kalau soal Ini sebutan- momen 17 Agustus, momen Indonesia merdeka. Kalau partainya belum merdeka juga jangan jadi partai. Kalau Masa- soal meminta untuk diumumkan itu kan permintaan Anda. Loh, bukan Kalau soal permintaan saya, kalau Pak. soal Itu mau standar diumumkan normal. kalau enggak itu kan kita haknya bicara hal yang kami. normatif, kita Baik. bicara tentang etika. Oke. Ya sampaikan dong ke publik. Ya, Tunjukin oke. bahwa PDIP itu partai yang merdeka, Ya, tidak takut dalam tekanan-tekanan apapun.
Itu dong. Kalau yang jelas kalau apa permintaan Anda buat kami itu tidak perlu harus dituruti ya. Baik. Karena itu tentu saya tadi katakan kita ini sudah berpuluh-puluh tahun memimpin mengikuti proses demokrasi mulai dari sebelum reformasi sampai hari ini. Ya, ini kan kemarin sore dan itu jadi nggak usah ngomong. Gini nih Tidak model usah. partai yang selalu merendahkan nih. Pak, PDIP itu lahir dari keringat rakyat. Lah, iya termasuk Pak, di saya antaranya. terlibat dalam proses itu, Pak. Iya, tentunya Anda Artinya jangan harus- merendahkan begitu. Malu-malu ini Tentunya kader A. kalau Anda Ini kualitas rendahan nih begini nih. Tarik nafas dulu. mengikuti proses demokrasi, kawal dong Pak, demokrasi. Bapak saya kalau Oke, saya nanti minta baik, izin Pak Bu baik, Mega, baik, modal baik. Bapak ini Ya. saya kader ulang. Oke, tarik nafas dulu. Kita tarik nafas bersama pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Oke, barusan kita saksikan ya perdebatan yang cukup panas dan nyaris baku hantam nih antara Ketua Joman atau Jokowi Mania ya, Emmanuel Ebenezer atau Noel dengan politisi PDIP nih di sebuah acara. Mereka mengupas soal pernyataan Megawati yang katanya ada orang yang ingin mengambil PDI Perjuangan dan itu sempat viral juga ya. Dan politisi-politisi PDIP juga ketika ditanya itu ya memang ada, cuman tidak mau menyebutkan siapa orangnya. Sepertinya ya takut kena undang-undang ITE lah ya. Dan di sisi lain Bung Adi Praitno juga mengomentari hal tersebut bahwa PDIP ini sangat strong sekali, sangat kuat sekali. Partai itu dilihat dari ketua umumnya. Sementara ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu benar-benar menandakan kalau dia itu memang bersih, tidak ada kasus korupsi, tidak ada sangkut paut masalah hukum, jadi bebas-bebas saja beliau ngomong, mengkritisi pemerintah segala macam. Karena tidak ada yang istilahnya yang bisa dikasuskan atau bisa ke tarik-tarik masalah hukum. Dan itu memang salah satu kunci bagaimana partai politik ini bisa solid, ya harusnya ketua umumnya minimal ketua umumnya ini bersih dari berbagai macam kasus atau ya terutama dari kasus korupsi lah yang mudah sekali menjerat para politisi ya dan juga elit-elitnya. Ya minimal ketua umumnya bersih saja itu minimal sudah aman. Dan ini dibuktikan oleh PDI Perjuangan ya. Saya di sini salutnya dengan Bu Mega, beliau bersih. Tidak bisa diintervensi dari kanan kiri, bahkan penguasa pun susah untuk menundukkan Ibu Mega ini. Karena beliau memang bersih dan beliau juga berbicara lantang di mana-mana di panggung-panggung, nggak ada yang mengkasuskan. Kalau seandainya memang beliau tidak bersih, ya seperti ketua umum yang lain yang kata Bang Adi Praitno itu ada 2 atau 3 partai yang setiap disentuh kasus hukum, ya sepi, nggak ada kabar lagi setelah ada lobby-lobby. Karena ya itu tersandra oleh kasus korupsi. Itu sama aja dilepas kepalanya dipegang ekornya oleh ya dalam tanda kutip penguasa. Jadi enak sekali, gampang sekali. Bisa dilihat sih semua partai-partai yang memang ekornya dipegang, kepalanya dilepas. Ya karena tersandra kasus korupsi atau kasus-kasus lainnya yang membuat citra partai nanti turun atau para pemilih itu tidak memilih partai itu lagi dan yang jelas ya partai itu otomatis akan tercoreng. Dan salah satu indikasinya yaitu apabila ketua umum partai udah melemah di hadapan penguasa, itu dalam tanda kutip tanda-tanda bahwa sang ketua umumnya tersandra oleh sebuah kasus. Yang jelas kasus hukum, ya entah itu korupsi, entah itu gratifikasi, dan yang lain sebagainya lah. Dan ini menandakan bahwa ketua umum PDIP benar-benar strong, suaranya lantang, kuat, tidak bisa diintervensi, ya karena itu salah satu kuncinya adalah bersih. Bersih dari segala macam tindakan hukum, tindakan korupsi, tindakan melanggar hukum tentunya ya. Dan ya yang lain-lain. Itu salah satunya, salah satu kunci kalau partai ini bersih ya ketua umumnya bersuara lantang. Tapi kalau ketua umumnya melempem, adem-adem ayem aja, ada ini ada itu, tidak berani berkomentar, tidak berani memberikan statement, itu ya salah satu tandanya mungkin itu.
Dan saya di sini juga sangat salut sekali ya dengan Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri, biarpun memang usianya sudah lanjut, tetapi memang semangat juangnya itu sangat tinggi sekali. Dia tidak mau kalau negara ini diobok-obok oleh seorang penguasa yang tidak adil lah. Kalau rakyat ini semakin menderita, dan beliau terus bersuara. Dan tidak ada yang berani menghentikan suara beliau karena itu tadi. Beliau itu benar-benar bersih. Bahkan Bu Megawati tadi di video itu menantang kan. Ya kalau memang saya ada korupsi silahkan cari. Sampai capek deh. Nggak bakal ketemu. Ya, karena memang nggak korupsi. Dan ini salah satu kunci orang itu tidak bisa diganggu atau tidak bisa disentuh. Itu karena dia bersih. Itu saja. Ya, kalau cuma statement atau pernyataan-pernyataannya yang kontroversi itu hal yang wajar di dunia politik. Tapi kalau udah menyentuh kasus korupsi, kasus hukum, ya siap-siap saja partainya bakal diamputasi. Itu aja. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Jangan lupa komentarnya ya di kolom komentar, like dan subscribe bagi yang belum subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Kem TV Channel. Salam waras.